Beberapa hari ke belakang muncul kegaduhan akibat seorang influencer memberikan statement bahwa child free merupakan natural anti-aging. Nah, kembali lagi bersama saya Dr. Iqbal Laksana yang tentunya akan memberikan informasi seputar kesehatan berdasarkan literatur yang kredibel dan tentunya anti hoax. Nah, beberapa hari yang lalu muncul kegaduhan akibat influencer memberikan suatu statement bahwa child free merupakan natural anti-aging yang membuat seseorang akan terlihat lebih muda daripada usianya. Akibat hal itu muncul rasa penasaran saya bergejolak tentang hal ini. Apa benar child free merupakan natural anti-aging yang akan membuat seseorang terlihat lebih muda daripada usianya? Setelah saya menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mencari literatur dan juga jurnal-jurnal dari sumber yang kredibel tentang hal ini, tetapi saya tidak menemukan ada jurnal yang mengatakan bahwa child free merupakan natural anti-aging. Jika kita menilik kembali statement sang influencer itu bahwa child free merupakan natural anti-aging karena bisa tidur 8 jam, tidak mendengar anak kecil teriak-teriak, lalu juga tidak menjadikan stres. Nah, jika menilik hal itu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa mungkin yang dimaksud oleh mbaknya adalah stres yang rendah itu merupakan natural anti-aging. Apakah tingkat stres yang rendah itu bisa menghambat penuaan? Apakah stres yang tinggi bisa mempercepat penuaan? Dan apakah tingkat stres seseorang ini mempengaruhi laju penuaan seseorang? Nah, kita akan bahas hal ini dalam video kali ini. Nah, jika kita membahas tentang topik penuaan, ini sebenarnya merupakan faktornya tuh banyak banget. Ada faktor dari luar maupun faktor dari dalam diri kita. Jika membahas penuaan ini, yang perlu diingat adalah proses penuaan merupakan proses yang normal dan dialami oleh setiap orang. Nah, terus apa saja sih dok faktor-faktor yang mempengaruhi penuaan seseorang? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penuaan seseorang diantaranya yaitu usia, pola hidup, baik olahraga maupun pola makan, tingkat stres, genetik, kemudian penyakit, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan dalam video ini, poin yang akan kita bahas utamanya yaitu stres. Apakah stres mempengaruhi penuaan? Dalam jurnal ini disebutkan bahwa stres atau stres akut itu akan memberikan efek negatif terhadap neuroendokrin melalui hypothalamic pituitary adrenal axis atau kita sebut HPA ya. Pada saat stres, hormon glukokortikoid ini meningkat. Nah, peningkatan hormon glukokortikoid yang terjadi secara terus-menerus ini juga bisa membahayakan kesehatan karena bisa memicu penyakit-penyakit seperti hipertensi dan akan mensupresi proses anabolik sehingga mengakibatkan terjadinya hipokampal atrofi. Banyak jurnal yang mengatakan bahwa atrofi hipokampal ini terdokumentasi dengan baik secara normal maupun pathological stress akibat penyakit. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa tingkat stres seseorang itu sangat mempengaruhi yang namanya penuaan. Semakin stres seseorang mungkin karena pekerjaannya, karena aktivitasnya, karena kehidupannya, itu akan mempengaruhi penuaan terjadi secara cepat. Begitupun sebaliknya. Tapi apakah tepat child free merupakan natural anti-aging seperti yang mbak-mbak ini katakan? Nah, jawabannya adalah tidak tepat karena banyak sekali saya temui orang tua di luar sana yang stres karena pengen punya anak tetapi karena berbagai faktor akhirnya belum dikaruniai sang buah hati. Nah, apakah di sekitar kalian juga banyak para orang tua yang rela menghabiskan banyak biaya untuk melakukan program hamil dengan metode-metode tertentu yang tentunya tidak memakan sedikit biaya? Nah, memang faktor stres ini berbeda-beda setiap orangnya dan bersifat subjektif. Tapi sebagai influencer seharusnya dia tahu mana pendapat yang perlu disampaikan ke publik, mana pendapat yang harus di-keep secara pribadi. Dan jikalaupun mau menyampaikan pendapat yang seharusnya tidak disampaikan kepada publik, mungkin bisa menggunakan kata-kata yang lebih baik sehingga penerimaan netizen juga akan lebih baik. Nah, cukup sekian video edukasi singkat kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena akan banyak video edukasi tentang kesehatan yang akan saya bahas. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian semua supaya semakin banyak yang teredukasi
dan menambah wawasan teman-teman kita semua. Saya Dr. Iqbal Laksana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Dadah.